Tabel kematian atau life table. Pertama-tama, mari kita ketahui latar belakang dari tabel kematian, di mana latar belakang berikut menjelaskan secara sistematis bagaimana dinamika penduduk terbentuk dan bagaimana peran penting life table dalam analisis demografi. Pada bagian atas ditunjukkan bahwa populasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor ruang dan waktu. Kedua faktor ini membentuk konteks terjadinya perubahan dalam jumlah dan struktur penduduk. Selanjutnya, dinamika penduduk digambarkan sebagai hasil interaksi antara dua proses utama, yaitu kelahiran dan kematian. Untuk menganalisis dampak kedua proses tersebut, maka digunakannya life table atau tabel kematian ini yang menyajikan data terstruktur tentang kemungkinan harapan hidup dan angka kematian serta bertahan hidup. Selanjutnya, apa sih tabel kematian itu? Oke, tabel kematian adalah tabel yang digunakan sebagai salah satu ukuran dalam mortalitas atau tingkat kematian. Tabel kematian untuk laki-laki berbeda dengan tabel kematian untuk perempuan. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh lebih spesifik dan akurat mengenai tingkat kematian masing-masing gender. Adapun asumsi yang digunakan dalam penyusunan tabel kematian yaitu: yang pertama, kohor hanya berkurang secara berangsur karena kematian serta tidak ada migrasi keluar atau masuk, atau close kohor. Yang kedua, kematian anggota kohor menurut pola tertentu pada berbagai tingkat usia. Yang ketiga, kohor berasal dari radiks tertentu. Yang terakhir, ada pada tingkat usia rata-rata orang meninggal mencapai pertengahan antara dua tingkat umur berturut-turut. Adapun kegunaan life table, yang pertama, membandingkan tingkat mortalitas penduduk, yang kedua, proyeksi penduduk, yang ketiga, mengukur kondisi kesehatan terkini suatu penduduk, yang keempat, mampu mengidentifikasi tren kematian, yang kelima, melihat tren harapan hidup, yang keenam, penentuan premi asuransi jiwa dan pensiun atau aktuaria, yang ketujuh, berbagai studi kependudukan lainnya seperti fertilitas, migrasi, pertumbuhan penduduk, lamanya perkawinan, dan lamanya bekerja. Selanjutnya adalah tabel kematian lengkap. Pada tabel kematian ini dibuat secara lengkap, terperinci menurut umur 1 tahunan. Tabel kematian terdiri 7 kolom, di mana 6 diantaranya menyajikan fungsi tabel kematian. 7 kolom pokok dalam life tabel tersebut adalah: X adalah usia tepat dalam tahun, QX adalah kemungkinan mati antara umur X dan X plus 1, kemudian L kecil x yang bertahan hidup pada umur tepat X, DX yaitu jumlah kematian antara umur X dan X plus 1, LX adalah tahun kehidupan antara X dan X plus 1, TX adalah jumlah total tahun kehidupan umur tepat X, dan E0 pangkat X adalah harapan hidup atau expectation life, jumlah rata-rata tahun kehidupan setelah usia tepat. Contoh yang kami gunakan adalah tabel kematian untuk perempuan Amerika Serikat tahun 1959 sampai dengan 1961. Untuk mencari nilai DX pada kolom 4, maka DX sama dengan L kecil x dikurangi L kecil x plus 1. Sebagai contoh perhitungan, yaitu jumlah bayi yang meninggal sebelum merayakan ulang tahun yang pertama pada kolom 4 adalah D0 sama dengan L kecil 0 dikurangi L kecil 1, yaitu 100.000 dikurangi 97.744 sama dengan 2.256. Kemudian, untuk mencari QX, maka DX dibagi dengan L kecil x. Sebagai contoh, peluang bayi meninggal sebelum merayakan ulang tahun yang pertama pada kolom 2 adalah Q0 sama dengan D0 dibagi L kecil 0, yaitu 2256 dibagi 100.000 sama dengan 0,02256. Selanjutnya, terdapat tabel untuk menghitung jumlah individu yang masih hidup pada usia berikutnya atau LX plus 1, di mana rumusnya adalah LX atau individu yang bertahan hidup pada usia saat ini dikurang dengan DX, yaitu jumlah kematian pada usia tersebut. Adapun perhitungan jumlah orang yang masih hidup hingga tepat X, di mana kita misalkan pada tanggal 1 Januari 1960 terdapat kelahiran bayi sebanyak 100.000 orang yang bisa kita misalkan dengan L0, lalu pada tanggal 1 Januari 1961 jumlah bayi yang dapat merayakan ulang tahun yang pertama sebesar 97.744 orang, atau yang bisa kita misalkan yaitu L1, di mana L0 yang tadi itu 100.000 orang dikurang dengan DX atau D0 yang sebelumnya sudah dihitung sebesar 2.256, sehingga L1 mendapatkan hasil 97.744 orang. Lalu
Tabel ini adalah tabel untuk menghitung total waktu hidup yang dihabiskan oleh individu dalam kelompok usia X, di mana jumlah tahun kehidupan setelah umur X atau L besar X dapat diperkirakan dengan merata-ratakan jumlah penduduk yang masih hidup pada awal dan akhir interval umur, dengan asumsi kematian tersebar merata dalam interval tersebut, kecuali pada beberapa tahun pertama kehidupan. Untuk tahun pertama kehidupan, tidak dapat digunakan rata-rata LX dan LX plus 1 sebagai pendekatan besarnya L besar X, karena angka kematian tinggi dan tidak tersebar merata pada tahun pertama kehidupan, sehingga besarnya L0 dan L1 dapat dihitung sebagai berikut, di mana L0 menggunakan bobot 0,3 yang masih hidup pada usia 0 atau L0, dan 0,7 dari jumlah individu yang masih hidup pada usia 1 atau L1, sehingga L0 mendapatkan hasil sebesar 98.421 orang. Lalu, untuk menghitung L1-nya, kita akan menggunakan bobot 0,4 dari jumlah individu yang masih hidup pada usia 1 atau L1, dan bobot 0,6 dari jumlah individu yang masih hidup pada usia 2 atau L2. Sehingga L1 kita mendapatkan hasil sebesar 97.651 orang. Selanjutnya, kita akan menghitung TX. TX itu seperti total jumlah tahun kehidupan yang masih dimiliki oleh semua orang yang masih hidup di umur tertentu. Misalnya, TX di umur 0 tahun adalah 7.324.402. Itu hasil dari menjumlahkan semua L besar X dari usia 0 sampai akhir. Karena TX menunjukkan total tahun hidup yang tersisa untuk semua orang yang masih hidup di umur itu. Selanjutnya akan dihitung E0 pangkat X atau angka harapan hidup. Angka harapan hidup yaitu rata-rata jumlah tahun kehidupan setelah mencapai umur tepat X. Untuk mendapatkan angka harapan hidup, kita bagi jumlah total tahun kehidupan umur tepat X atau TX dengan jumlah orang yang hidup pada usia itu atau L kecil X. Misalnya, angka harapan hidup manusia usia 0 tahun. Jadi, rumusnya T0 yaitu 7.324.402 dibagi dengan L kecil 0 yaitu 100.000. Didapatkan hasil E0 73,244, yaitu harapan hidup saat lahir. Artinya, bayi baru lahir diperkirakan akan hidup rata-rata selama 73,244 tahun. Berikut adalah tabel kematian lengkap yang sudah dihitung secara lengkap. Tabel ini menunjukkan angka-angka yang digunakan untuk menghitung peluang kematian, jumlah yang masih hidup, jumlah yang meninggal, dan juga harapan hidup di setiap usia. Jadi, dari sini kita bisa tahu misalnya berapa orang yang diperkirakan masih hidup di usia 10 tahun, atau berapa sisa umur rata-rata seseorang yang sudah mencapai usia tertentu. Kesimpulan dari penjelasan tabel kematian lengkap ini adalah, tabel kematian lengkap merupakan alat penting dalam analisis demografi yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola kematian berdasarkan umur. Tabel ini menyajikan berbagai fungsi seperti kemungkinan kematian, jumlah yang masih hidup, jumlah kematian, total tahun kehidupan, serta harapan hidup pada umur tertentu. Informasi ini sangat berguna untuk berbagai keperluan seperti perencanaan kesehatan, proyeksi penduduk, hingga aktuaria. Penyusunan tabel ini didasarkan pada sejumlah asumsi seperti tidak ada migrasi dan pola kematian yang stabil pada setiap umur. Meskipun memiliki keunggulan dalam ketepatan analisis, tabel kematian generasi memiliki keterbatasan akibat sulitnya memperoleh data lengkap. Oleh karena itu, tabel penambang lintang digunakan sebagai alternatif praktis yang mencerminkan pola kematian dalam periode waktu tertentu dan lebih umum diterapkan dalam studi kependudukan. Sekian dan terima kasih.